Di balik perjalanan hidup Rasulullah, ada sosok yang begitu istimewa. Ia bukan sahabat biasa, bukan pula sekadar pengikut. Dialah satu-satunya sahabat yang namanya disebut langsung dalam Al-Quran. Seorang anak yang pernah dirampas dari keluarganya, dijual sebagai budak, namun kemudian menemukan kemuliaan bersama Nabi Muhammad. Dialah Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi yang kesetiaannya tidak pernah pudar. Kisah Zaid bin Haritsah adalah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tiada tanding. Seorang anak yang sejak kecil menghadapi ujian berat, jauh dari orang tua dan kampung halamannya. Namun, Allah menakdirkan jalan hidupnya untuk bertemu dengan Rasulullah. Dari sanalah Zaid menemukan cahaya iman, kasih sayang, serta kehormatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Zaid bukan hanya seorang hamba yang merdeka, bukan pula sekadar sahabat. Ia adalah anak angkat Nabi, seorang yang Rasulullah cintai layaknya darah daging sendiri. Dan di sepanjang hidupnya, Zaid membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. Di sebuah perkampungan Arab Utara, hiduplah seorang anak kecil bernama Zaid bin Haritsah. Ia lahir dari keluarga yang terhormat, ayahnya bernama Haritsah bin Syarahbil, seorang tokoh yang disegani di kalangan kaumnya, Bani Kalb. Kehidupan kecil Zaid penuh dengan kasih sayang keluarga. Seperti anak-anak lain, ia berlari bebas di padang pasir, bercanda dengan teman-temannya, dan belajar tentang keberanian serta kehormatan dari ayah dan kabilahnya. Namun, takdir Allah selalu menyimpan kisah yang tak pernah disangka. Pada suatu hari, ketika Zaid masih kecil, kabilahnya diserang oleh sekelompok penyerbu. Dalam kekacauan itu, Zaid yang belum berdaya ditangkap dan dibawa pergi. Hatinya hancur ketika ia menyadari bahwa ia dipisahkan dari keluarganya, tak tahu apakah ia akan kembali bertemu dengan ayah dan ibunya. Zaid kecil kemudian dijual di pasar budak. Bagi orang-orang pada masa itu, memperjualbelikan manusia adalah sesuatu yang biasa, meski penuh dengan kezaliman. Dari satu tangan ke tangan lain, Zaid akhirnya sampai di kota Mekah, kota yang kelak menjadi pusat dakwah Islam. Disitulah takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Budak kecil itu dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita bangsawan Quraisy yang terkenal kaya raya dan terhormat. Namun, Khadijah bukanlah seorang yang zalim terhadap budaknya. Ia memperlakukan Zaid dengan baik dan penuh kasih. Beberapa waktu setelahnya, ketika Khadijah menikah dengan seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah, beliau menghadiahkan Zaid kepada suaminya sebagai tanda cinta. Sejak saat itu, kehidupan Zaid berubah. Ia tinggal bersama Muhammad, seorang pemuda yang dikenal dengan julukan Al-Amin karena kejujuran dan akhlaknya yang luhur. Zaid merasakan sesuatu yang berbeda dari tuannya yang baru. Muhammad tidak pernah memperlakukannya dengan kasar, tidak pula merendahkannya seperti budak pada umumnya. Sebaliknya, ia diperlakukan seperti keluarga sendiri. Hari-hari Zaid bersama Rasulullah penuh dengan kebahagiaan. Ia tumbuh dengan rasa cinta dan kagum kepada sosok mulia itu. Seakan semua luka masa kecilnya yang pahit terobati oleh kasih sayang Muhammad, Zaid yang dahulu merasa terbuang, kini menemukan rumah barunya. Namun, di kampung halamannya, ayah dan ibunda Zaid tidak pernah berhenti merindukannya. Bertahun-tahun mereka mencari kabar tentang anak yang hilang. Hingga pada suatu hari, berita sampai kepada mereka bahwa Zaid berada di Mekah. Mendengar kabar itu, ayahnya, Haritsah, bersama pamannya segera berangkat menuju Mekah untuk menjemput anak yang mereka rindukan. Setibanya di Mekah, mereka mendatangi Rasulullah dengan penuh harap. Mereka memohon agar Muhammad melepaskan Zaid kembali kepada keluarganya. Rasulullah menyambut mereka dengan penuh kelembutan. Beliau tidak menahan Zaid, apalagi memperlakukannya dengan zalim. Justru Rasulullah memberikan pilihan kepada Zaid. Beliau berkata, "Biarlah Zaid memilih sendiri. Jika ia ingin kembali bersama kalian, maka aku akan mempersilahkannya pergi tanpa paksaan. Tetapi jika ia memilih tetap bersamaku, maka aku tidak akan memaksa kalian menerimanya." Sebuah keputusan yang begitu adil dan penuh kasih. Ayah Zaid pun merasa lega, meski ia berharap anaknya tentu akan memilih kembali kepada keluarga dan kampung halamannya. Namun, keputusan Zaid sungguh mengejutkan semua orang. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku tidak akan memilih seorang pun selain Muhammad. Bagiku, beliau adalah keluarga, ayah, dan pelindungku. Aku lebih memilih tinggal bersama beliau daripada kembali ke rumahku sendiri." Ayah dan pamannya terkejut. Bagaimana mungkin seorang anak lebih memilih tinggal bersama orang asing daripada kembali kepada ayah kandungnya? Tapi itulah cinta dan penghormatan Zaid kepada Rasulullah.
Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya, kasih sayang yang tulus, keteladanan yang luhur, dan akhlak yang mulia. Melihat ketulusan itu, Rasulullah mengambil keputusan besar. Di hadapan kaumnya, beliau mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Sejak hari itu, ia dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Rasulullah mengumumkan bahwa Zaid adalah bagian dari keluarganya, bukan lagi sekadar seorang budak. Keputusan ini membuat Zaid merasakan kemuliaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hidup Zaid pun berubah total. Dari seorang anak yang dahulu dijual sebagai budak, kini ia menjadi anak angkat seorang yang paling mulia di Mekah. Ia bukan hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga cinta dan kedudukan yang terhormat. Sejak saat itu, kesetiaan Zaid kepada Rasulullah tidak pernah tergoyahkan. Apapun yang terjadi, ia selalu berada di sisi Nabi, siap mengorbankan apa saja demi beliau. Dan kisah inilah yang menjadi awal dari perjalanan panjang seorang sahabat setia, yang kelak namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sejak diangkat sebagai anak angkat Rasulullah, kehidupan Zaid bin Haritsah dipenuhi rasa syukur dan cinta. Ia tumbuh besar dalam naungan kasih sayang Nabi Muhammad, menyaksikan dengan dekat kejujuran, kelembutan, dan kebijaksanaan yang menghiasi setiap langkah beliau. Zaid bukan hanya merasakan kasih seorang ayah, tetapi juga mendapatkan teladan seorang manusia pilihan Allah. Tahun-tahun berlalu, hingga datanglah saat di mana Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Malam itu mengguncang perjalanan hidup beliau, sekaligus menjadi titik awal bagi Zaid untuk mengenal Islam. Zaid menjadi salah satu orang yang paling awal mengetahui kabar agung itu. Ia menyaksikan bagaimana Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar, dipeluk oleh Khadijah, dan menenangkan diri setelah Jibril menyampaikan wahyu pertama. Ketika Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Zaid menjadi salah seorang yang berada di lingkaran pertama dakwah itu. Bersama Khadijah, Ali bin Abi Thalib yang masih remaja, dan Abu Bakar As-Siddiq, Zaid termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Bagi Zaid, memilih Islam bukanlah keputusan yang sulit. Ia telah melihat cahaya kejujuran dan kemuliaan akhlak Nabi jauh sebelum risalah itu datang. Ketika wahyu turun, hatinya segera menerima dengan penuh keyakinan. Baginya, Rasulullah bukan hanya ayah angkat, melainkan utusan Allah yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Namun, menjadi Muslim di Mekah pada masa itu bukanlah perkara mudah. Quraisy memusuhi setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Mereka menghina, mengolok-olok, bahkan menyiksa kaum lemah yang beriman. Tetapi Zaid, dengan segala keteguhan hatinya, tetap berada di sisi Rasulullah. Ia melindungi Nabi dari ancaman, menemani beliau di saat sulit, dan selalu siap mengorbankan dirinya. Suatu hari, ketika Rasulullah sedang berdakwah di Ka'bah, sekelompok pemuka Quraisy mengejek dan menyakiti beliau. Tanpa ragu, Zaid berdiri melindungi Nabi dengan tubuhnya. Ia menghadapi ejekan dan hinaan dengan sabar, seakan tidak peduli meski dirinya sendiri dihina. Kesetiaannya bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Kesetiaan Zaid kepada Rasulullah menjadi buah bibir di kalangan Quraisy. Banyak yang heran, bagaimana mungkin seorang yang dahulu budak, kini lebih memilih setia kepada Muhammad daripada kembali ke keluarganya sendiri? Tetapi bagi Zaid, tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mendampingi Nabi Allah. Waktu terus berjalan. Semakin banyak orang yang masuk Islam, semakin besar pula tekanan Quraisy. Rumah Nabi kerap dilempari kotoran, para sahabat sering disiksa, bahkan ada yang gugur mempertahankan iman. Di tengah semua itu, Zaid tetap teguh. Ia tidak pernah gentar meski keselamatannya terancam. Bahkan, ketika Rasulullah hendak hijrah ke Taif untuk mencari perlindungan, Zaidlah yang menemani beliau. Perjalanan ke Taif itu penuh luka. Nabi dihina, dilempari batu, hingga tubuh beliau terluka dan berlumuran darah. Dalam kondisi itu, Zaid berdiri di depan, melindungi beliau dari lemparan batu dengan tubuhnya sendiri. Luka demi luka mengenai tubuh Zaid, tetapi hatinya hanya satu, menjaga Nabi dengan segenap jiwa raga. Kesetiaan itu semakin dalam ketika Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah. Zaid termasuk di antara sahabat yang turut serta dalam hijrah agung tersebut. Di Madinah, peran Zaid semakin penting. Rasulullah menjadikannya pemimpin pasukan dalam beberapa ekspedisi. Meski bukan berasal dari Quraisy, bukan pula dari kalangan bangsawan, Zaid dipercaya memimpin para sahabat dalam peperangan. Keputusan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah kepada Zaid. Di antara peristiwa penting yang menguji Zaid adalah ketika Allah menurunkan wahyu mengenai hukum anak angkat. Selama bertahun-tahun, Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad,
Tetapi Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab yang menegaskan bahwa anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada orang tua angkat. Panggillah mereka, anak angkatmu, dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab 5. Sejak saat itu, namanya kembali menjadi Zaid bin Haritsah. Meskipun status anak angkat secara syariat terhapus, kasih sayang Rasulullah kepada Zaid tidak berkurang sedikit pun. Beliau tetap mencintainya, menghormatinya, bahkan menikahkannya dengan Zainab binti Jahsy, meski pernikahan itu kelak menjadi bagian dari rencana Allah untuk menunjukkan syariatnya. Zaid menerima semua takdir itu dengan lapang dada. Ia tidak marah ketika namanya tidak lagi disandarkan kepada Rasulullah. Ia tidak merasa berkurang cintanya kepada Nabi. Sebaliknya, Zaid semakin yakin bahwa semua ketentuan Allah adalah kebaikan. Hidup Zaid kini bukan hanya sekadar cerita tentang anak yang diangkat oleh Nabi. Ia telah menjadi seorang sahabat sejati, seorang pejuang yang siap mengorbankan jiwa dan raga demi Islam. Sejarah mencatat, ia adalah sahabat yang selalu ada dalam momen-momen penting perjuangan Rasulullah, dari awal dakwah hingga masa-masa berat menghadapi musuh. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupan kaum muslimin berubah. Dari kelompok kecil yang tertindas di Mekah, kini mereka membangun masyarakat baru yang berdiri di atas persaudaraan dan iman. Di kota inilah Islam mulai berkembang pesat, dan dari sinilah berbagai peperangan besar terjadi demi mempertahankan agama Allah. Di antara para sahabat, ada sosok yang mendapat kepercayaan khusus dari Rasulullah dalam urusan peperangan, Zaid bin Haritsah. Meskipun ia bukan dari keturunan Quraisy yang terpandang, bukan pula dari keluarga bangsawan, Rasulullah sering menunjuk Zaid sebagai panglima dalam ekspedisi militer. Keputusan ini sempat membuat sebagian orang heran, tetapi itulah bukti betapa besar kepercayaan Rasulullah terhadap kesetiaan, keberanian, dan kecerdasan Zaid. Zaid dalam ekspedisi pertama. Salah satu momen penting terjadi ketika Rasulullah mengutus pasukan pertama dalam sejarah Islam. Zaid ditunjuk sebagai pemimpin. Meski jumlah pasukan masih sedikit dan peralatan seadanya, kepercayaan besar itu menunjukkan kedudukan Zaid di sisi Rasulullah. Ia tidak hanya sekadar sahabat dekat, tetapi seorang yang sanggup memikul tanggung jawab besar. Zaid memimpin dengan keberanian, tetapi juga dengan hati yang lembut. Ia memperhatikan para prajuritnya, menjaga mereka seperti keluarga sendiri. Karena itu, para sahabat yang berada di bawah kepemimpinannya merasa aman dan percaya kepadanya. Panglima dalam banyak perang. Seiring waktu, Zaid beberapa kali memimpin ekspedisi. Rasulullah selalu menunjuknya tanpa ragu. Di antaranya, Zaid memimpin pasukan dalam perang Quraidah dan serangan terhadap Bani Sulaim. Bahkan, Rasulullah pernah mengutus pasukan dengan jumlah besar, dan tetap menempatkan Zaid sebagai panglima tertinggi. Hal ini menjadi catatan sejarah penting. Tidak banyak sahabat yang ditunjuk Rasulullah berulang kali sebagai pemimpin pasukan. Tetapi Zaid adalah salah satunya. Itu menunjukkan bukan hanya keberanian, tetapi juga kecintaan yang dalam dari Rasulullah kepada dirinya. Zaid dan ujian Perang Uhud. Ketika Perang Uhud pecah, kaum muslimin menghadapi ujian berat. Pasukan Quraisy datang dengan jumlah besar, lebih lengkap persenjataannya, dan dipenuhi dendam setelah kekalahan di Badar. Dalam peperangan itu, kaum muslimin sempat menang, tetapi karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos mereka, keadaan berbalik. Nabi Muhammad sendiri terluka parah, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah. Saat itu, Zaid termasuk di antara sahabat yang dengan berani melindungi Nabi. Ia tidak peduli dengan bahaya, bahkan rela mengorbankan dirinya agar Nabi tetap selamat. Zaid berdiri di garis depan, melawan siapapun yang mendekati Rasulullah. Kesetiaan itu bukan hanya ucapan, tetapi tindakan nyata di medan perang. Ia siap menjadi tameng hidup bagi orang yang paling ia cintai. Perjalanan ke Mu'tah. Puncak dari kepemimpinan Zaid adalah ketika Rasulullah mengutus pasukan besar ke Mu'tah, sebuah wilayah di Syam, kini Yordania. Ekspedisi ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tujuannya adalah menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya luar biasa besar. Sebelum pasukan berangkat, Rasulullah menunjuk panglima secara berurutan. Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin utama. Jika Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikan. Penunjukan ini membuat seluruh sahabat tahu betapa agung kedudukan Zaid. Ia ditempatkan sebagai pemimpin utama dalam pertempuran besar melawan kekuatan superpower dunia saat itu, Romawi. Zaid menerima amanah itu dengan hati yang teguh. Ia tidak melihat pada jumlah musuh yang jauh lebih besar,
tidak pula gentar dengan ancaman pasukan Romawi yang terkenal kuat. Baginya, yang terpenting adalah menjalankan perintah Rasulullah dan berjuang di jalan Allah. Kisah kepahlawanan di Mu'tah. Ketika pasukan Muslim tiba di Mu'tah, mereka mendapati kenyataan pahit. Jumlah musuh jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ribuan pasukan Romawi dengan perlengkapan lengkap berdiri menghadang. Sementara kaum Muslimin hanya 3.000 orang, bersenjata sederhana, tanpa perbekalan cukup. Namun, Zaid berdiri di hadapan pasukannya dengan suara lantang. Ia menenangkan mereka dan mengingatkan akan janji Allah bagi para syuhada. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat bendera Islam dan memimpin serangan. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Debu mengepul, pedang beradu, panah beterbangan. Di tengah kekacauan itu, Zaid tetap memegang erat bendera Islam, maju tanpa gentar. Ia menebas musuh demi musuh, berteriak takbir dengan penuh keberanian. Namun, takdir Allah telah ditentukan. Di tengah pertempuran, tubuh Zaid dipenuhi luka. Pedang musuh mengenai dirinya berkali-kali, tetapi ia tetap tidak melepaskan bendera dari tangannya. Hingga akhirnya, tubuhnya roboh bersimbah darah, jatuh sebagai syahid pertama di perang Mu'tah. Bendera itu tidak jatuh ke tanah. Sebelum sempat terlepas, sahabat lain segera mengambilnya, meneruskan perjuangan. Tetapi nama Zaid sudah tercatat selamanya sebagai panglima yang gugur dengan gagah berani, memimpin pasukan kecil melawan kekuatan besar. Cinta Rasulullah kepada Zaid. Ketika berita syahidnya Zaid sampai ke Madinah, Rasulullah meneteskan air mata. Beliau kehilangan seorang sahabat yang begitu setia, seorang anak angkat yang ia cintai seperti darah dagingnya sendiri. Rasulullah memeluk putra Zaid, Usamah bin Zaid, dengan penuh kasih sayang, sebagai bentuk cinta yang tak pernah padam. Kisah Mu'tah menjadi bukti nyata kesetiaan Zaid. Ia bukan hanya sahabat, bukan hanya anak angkat, tetapi seorang pejuang sejati yang rela menyerahkan hidupnya di jalan Allah. Syahidnya Zaid bin Haritsah di medan perang Mu'tah meninggalkan duka mendalam di hati Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Zaid di hati Nabi. Cinta beliau kepada Zaid begitu besar, sehingga ketika Zaid gugur, air mata Nabi menetes deras. Namun, kisah Zaid tidak berhenti pada pengorbanan dirinya saja. Allah mengabadikan keteladanan Zaid dalam sosok putranya, Usamah bin Zaid. Usamah lahir dari pernikahan Zaid dengan Ummu Aiman, seorang wanita yang juga sangat dekat dengan Rasulullah sejak kecil. Ummu Aiman bukan wanita biasa, ia adalah sosok yang pernah merawat Rasulullah ketika masih kanak-kanak, bahkan beliau menyebutnya sebagai ibu setelah ibuku. Maka, dari garis keturunan ini, Usamah tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan keimanan. Masa kecil Usamah. Sejak kecil, Usamah sering dipanggil dengan sebutan Hibbu Rasulillah, yang artinya kekasih Rasulullah. Julukan itu bukan tanpa alasan, sebab Rasulullah sangat mencintainya, sebagaimana beliau mencintai ayahnya, Zaid. Banyak riwayat menyebutkan bagaimana Rasulullah sering memangku Usamah, menggendongnya, dan bahkan berdoa khusus untuknya. Suatu ketika, ada sahabat yang heran melihat kecintaan Nabi kepada Usamah. Maka Rasulullah bersabda, "Aku mencintainya karena Allah telah mencintainya." Pernyataan itu menunjukkan bahwa Usamah bukan hanya cucu kesayangan secara emosional, tetapi juga seorang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Usamah dan ujian masyarakat. Namun, kehidupan Usamah tidak sepenuhnya mulus. Warna kulitnya yang hitam sering menjadi bahan ejekan dari sebagian orang Quraisy. Mereka meremehkannya karena ibunya bukan wanita Quraisy, dan karena ia tidak memiliki nasab bangsawan. Tetapi Rasulullah selalu membela dan menguatkan Usamah. Beliau mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada nasab atau warna kulit, melainkan pada iman dan ketakwaan. Hal ini membuat Usamah tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, tidak goyah oleh hinaan, karena ia tahu Rasulullah selalu di sisinya. Kepercayaan Rasulullah, cinta Rasulullah kepada Usamah bukan hanya dalam bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucu, tetapi juga dalam kepercayaan besar terhadap kemampuannya. Usamah tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani, dan memiliki keteguhan seperti ayahnya. Bahkan, menjelang wafatnya, Rasulullah mengambil keputusan besar yang mengejutkan banyak orang. Beliau menunjuk Usamah bin Zaid, yang saat itu masih sangat muda, sekitar 18 tahun, sebagai panglima pasukan besar kaum muslimin untuk menghadapi Romawi. Penunjukan ini membuat sebagian sahabat bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang pemuda belia memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Tetapi Rasulullah dengan tegas membela keputusannya. Beliau bersabda,
Jika kalian meragukan kepemimpinannya, maka sungguh kalian juga telah meragukan kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, Zaid adalah orang yang paling layak, dan sekarang putranya pun layak memimpin kalian. Ucapan ini menggetarkan hati para sahabat. Mereka sadar bahwa kepercayaan Rasulullah bukanlah keputusan sembarangan. Seperti ayahnya, Usamah memiliki keutamaan besar di mata Allah dan Rasul-Nya. Pasukan Usamah. Rasulullah wafat sebelum pasukan Usamah berangkat. Kesedihan menyelimuti Madinah. Kaum muslimin kehilangan pemimpin tercinta, dan suasana kacau karena muncul fitnah dari kabilah-kabilah Arab yang murtad. Banyak sahabat mengusulkan agar pasukan Usamah ditunda. Namun, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak keras usulan itu. Dengan suara lantang, beliau berkata, "Demi Allah, seandainya anjing-anjing Madinah menyeret kaki istriku, aku tetap akan mengirim pasukan yang diperintahkan Rasulullah. Aku tidak akan membatalkan perintah yang ditetapkan Nabi, sekalipun seluruh dunia menentangnya." Maka, pasukan Usamah tetap diberangkatkan. Bayangkan, seorang pemuda berusia 18 tahun memimpin ribuan tentara Islam, termasuk sahabat-sahabat senior. Ini adalah warisan kepemimpinan dari ayahnya, Zaid, yang juga pernah dipercaya memimpin pasukan besar. Usamah memimpin dengan penuh bijaksana. Allah menolongnya dengan kemenangan, sehingga pasukan Muslim kembali ke Madinah dengan selamat. Kemenangan itu menjadi bukti bahwa kepercayaan Rasulullah kepada Usamah benar adanya. Jejak warisan Zaid. Melalui Usamah, warisan kesetiaan Zaid bin Haritsah terus hidup. Zaid telah mengajarkan arti keberanian, kesetiaan, dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua itu diwariskan kepada putranya, yang kemudian juga mendapat kedudukan istimewa di tengah umat. Usamah tidak hanya menjadi panglima muda yang sukses, tetapi juga seorang sahabat yang selalu dekat dengan para khalifah setelah Nabi. Ia dihormati bukan karena nasabnya, melainkan karena keutamaannya. Pelajaran dari dua generasi. Kisah Zaid dan Usamah adalah kisah dua generasi yang dipilih Allah untuk menjadi teladan. Zaid adalah sahabat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat kehormatan itu. Usamah adalah pemuda yang memimpin pasukan besar di usia muda, membuktikan bahwa iman dan amanah lebih utama daripada usia atau keturunan. Dari keduanya, kita belajar bahwa keimanan, kesetiaan, dan keberanian adalah warisan sejati yang lebih mulia daripada harta atau kedudukan. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Kisah para sahabat Nabi bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diteladani. Dari sekian banyak sahabat mulia, Zaid bin Haritsah adalah sosok yang unik. Ia pernah menjadi budak, diangkat sebagai anak oleh Rasulullah, menjadi panglima pasukan Islam, hingga gugur syahid di medan perang. Namun lebih dari itu, hidupnya penuh dengan nilai-nilai luhur yang relevan sepanjang zaman. 1. Kesetiaan tanpa batas. Salah satu sifat terbesar Zaid adalah kesetiaannya. Sejak kecil, ketika diberi pilihan untuk kembali ke ayah kandungnya atau tetap bersama Rasulullah, Zaid memilih Rasulullah tanpa ragu. Ia berkata dengan penuh cinta bahwa baginya Rasulullah lebih dari sekadar ayah. Pilihan itu bukan karena terpaksa, tetapi karena Zaid telah merasakan kasih sayang dan kemuliaan akhlak Nabi. Kesetiaan Zaid terus ia buktikan sepanjang hidup. Ia melindungi Nabi di Mekah dari hinaan kaum Quraisy, menemani beliau dalam dakwah di Taif meski harus berlumuran darah, hingga berjuang bersama beliau dalam berbagai peperangan. Bagi umat Islam kini, Zaid mengajarkan bahwa kesetiaan bukan hanya kepada manusia, tetapi pada nilai, iman, dan kebenaran. Seorang Muslim harus tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya, meski dunia menawarkan berbagai pilihan yang tampak lebih mudah. 2. Keberanian di medan perjuangan. Zaid bukan hanya sahabat yang setia, tetapi juga seorang prajurit pemberani. Ia tidak pernah gentar menghadapi musuh, meski jumlah mereka jauh lebih besar. Puncak keberaniannya terlihat dalam Perang Mu'tah, ketika ia memimpin pasukan kecil kaum muslimin melawan puluhan ribu tentara Romawi. Ia maju ke medan perang bukan dengan keyakinan kemenangan duniawi, tetapi dengan harapan bertemu Allah. Bahkan ketika tubuhnya dipenuhi luka, ia tetap memegang erat bendera Islam hingga hembusan nafas terakhir. Pelajaran bagi kita, keberanian sejati bukanlah tentang jumlah kekuatan, tetapi tentang keyakinan dan tujuan. Seorang Muslim harus berani membela kebenaran, meski dunia menentangnya. 3. Kerendahan hati. Meskipun dipercaya berulang kali menjadi panglima, Zaid tidak pernah sombong. Ia tahu bahwa semua amanah itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah menurunkan wahyu yang menghapus status anak angkat dan mengembalikan nasabnya kepada ayah kandung, Zaid menerimanya dengan lapang dada.
Tidak ada kekecewaan, tidak ada penolakan. Padahal sebelumnya ia dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, sebuah kedudukan mulia yang diidamkan banyak orang. Namun, ketika Allah menurunkan aturan, Zaid langsung tunduk. Ia mengajarkan bahwa kehormatan sejati bukanlah pada gelar atau status, tetapi pada ketaatan kepada Allah. 4. Teladan keluarga. Zaid juga meninggalkan teladan dalam membina keluarga. Dari pernikahannya dengan Ummu Aiman, lahirlah Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang sangat dicintai Rasulullah dan kelak menjadi panglima pasukan besar. Didikan Zaid dan Ummu Aiman melahirkan generasi yang tangguh, beriman, dan berani. Bagi orang tua Muslim, Zaid mengajarkan pentingnya mendidik anak dengan iman, cinta kepada Allah, dan keberanian. Warisan terbesar bukanlah harta, melainkan akhlak dan keteguhan hati yang diturunkan kepada generasi berikutnya. 5. Cinta Rasulullah yang abadi. Rasulullah mencintai Zaid dengan cinta yang sangat dalam. Tidak banyak sahabat yang dicintai beliau seperti Zaid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah selalu mengenang dan mendoakan kebaikan untuk Zaid. Ketika bertemu putranya, Usamah, Rasulullah sering memeluk dan mencium kepalanya, seakan mengobati kerinduan kepada ayahnya. Cinta Rasulullah kepada Zaid menunjukkan bahwa Islam memuliakan manusia bukan karena keturunan atau kedudukan, tetapi karena iman dan ketakwaannya. 6. Relevansi untuk umat masa kini. Dalam dunia modern, di mana kesetiaan sering digadaikan demi keuntungan, keberanian digantikan oleh kompromi, dan status sosial dianggap segalanya, kisah Zaid adalah tamparan sekaligus cahaya. Setia pada prinsip, Zaid mengajarkan agar kita tidak mudah berpaling dari iman, meski ada tawaran duniawi yang tampak menggiurkan. Berani membela kebenaran, di era ketika kebenaran sering diputarbalikkan, kita harus berani menegakkannya dengan hikmah. Tunduk pada aturan Allah, meskipun aturan itu mungkin mengurangi kedudukan atau kenyamanan kita, seperti ketika Zaid harus meninggalkan status bin Muhammad. Mendidik generasi, Zaid menunjukkan bahwa orang tua yang beriman mampu melahirkan anak-anak hebat yang membawa perubahan besar bagi umat. 7. Zaid dalam Al-Quran. Keistimewaan Zaid semakin nyata karena namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebut secara langsung dalam kitab suci, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Hal ini menunjukkan bahwa kisah hidupnya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diambil pelajaran oleh umat hingga akhir zaman. Allah tidak menyebutkan nama sahabat lain secara langsung, tidak pula para khalifah besar. Tetapi Allah memilih menyebut nama Zaid. Itu sendiri adalah kemuliaan yang tidak tertandingi. Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi yang setia. Kisah hidup Zaid bin Haritsah adalah bukti bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari nasab, status, atau harta, melainkan dari iman, kesetiaan, dan pengorbanan di jalan Allah. Dari seorang anak yang terpisah dari keluarganya, ia tumbuh menjadi sahabat yang paling setia, hingga mendapat tempat khusus di hati Rasulullah. Zaid memilih Rasulullah atas keluarganya, membuktikan bahwa cinta sejati adalah cinta yang berlandaskan iman. Ia berjuang tanpa pamrih, mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka, bahkan rela mengorbankan nyawanya di medan perang demi tegaknya Islam. Allah pun memuliakannya dengan menyebut namanya dalam Al-Quran, sebuah kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada sahabat lain. Namanya akan selalu diingat, kisahnya akan terus dikenang, dan keteladanannya akan tetap menjadi cahaya bagi umat sepanjang zaman. Hari ini, umat Islam diajak untuk meneladani Zaid. Setia pada iman meski dunia menggoda. Berani membela kebenaran meski harus berhadapan dengan arus besar. Rendah hati dan tunduk pada aturan Allah meski terasa berat. Mendidik generasi agar lahir anak-anak yang teguh dan mulia. Zaid bin Haritsah telah meninggalkan dunia, namun warisan akhlaknya abadi. Ia bukan hanya sahabat Nabi, tetapi teladan kesetiaan yang akan terus dikenang hingga akhir zaman. Kilauan semoga kisah ini menumbuhkan cinta kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah dan menguatkan tekad kita untuk menjadi hamba Allah yang setia, berani, dan penuh pengorbanan sebagaimana Zaid bin Haritsah.